Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Taskia Subagio, NPM 2206830776 dari kelas Administrasi Perpajakan 22A. Di sini saya ingin mengerjakan atau membereskan tugas ujian akhir semester PPN. Lalu selanjutnya saya akan memperlihatkan soal pada ujian tengah semester lalu, di mana pada soal tersebut terdapat informasi tambahan, yaitu nomor seri faktur pajak terakhir pada masa Mei 2021 adalah nomor 0001500 dan pada selama bulan Juni 2021 telah dibelanjakan sebesar 875 juta untuk perluasan biaya bangunan sendiri, di mana harga tersebut adalah harga perolehan termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Terdapat juga kelebihan bayar bulan Februari 2021 sebesar 5 juta akibat pembetulan SPT masa PPN. Lalu pada soal juga terdapat faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Dan untuk mempermudah saya pengerjaan, saya merekap dan memindahkan semua faktur ini pada Excel PPN. Lalu selanjutnya saya di sini akan memperlihatkan hasil rekap Excel yang sudah saya kerjakan. Di sini ada daftar ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, ada satu transaksi, di A2 di mana daftar pajak keluaran ada 6 transaksi, di B1 daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ada 1 transaksi. Lalu selanjutnya di B2, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri ada 4 transaksi. Yang terakhir, B3, daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas tidak memiliki transaksi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan faktur dummy yang sudah saya download sebelumnya. Lalu di sini saya akan membuka e-faktur dummy yang sudah saya download sebelumnya. Lalu kita pilih local database dan kita klik connect. Lalu kita login untuk nama usernya admin. Lalu kita klik passwordnya. Lalu setelah itu akan muncul terlihat nama, NPWP, alamat yang sudah di setup pada e-faktur sebelumnya. Lalu saya di sini ingin memasukkan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik referensi, lawan transaksi untuk mencatat nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP. Lalu kita klik tambah. Yang pertama ada PT Garuda Kencana yang ber-NPWP 02 314 360 5017 000. Namanya PT
PT Garuda Kencana. Lalu untuk alamatnya, alamat PT Garuda Kencana adalah Jalan Jenderal Sudirman, nomor 104, Tarakan, Kalimantan Timur. Kecamatan Tarakan, Kalimantan Timur. Karena tidak disebutkan kode pos dan nomor teleponnya, maka di sini kita isi 000. Lalu kita simpan, kita klik yes, lalu kita buat referensi lawan transaksi selanjutnya, itu PT Pertamina, yang ber-NPWP 0115413943100 yang beralamat Jalan Taman Makam Pahlawan, Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 19, Kalibata, Jakarta Selatan dengan kode pos 12760. Lalu kita simpan. Ternyata ada yang masih kurang, lalu kita isi karena bloknya tidak diketahui, hanya nomor, jadi kita isi kosong. Lalu kita coba simpan lagi. Maaf, ada kesalahan. Lalu kita simpan. Lalu selanjutnya saya akan membuat referensi lawan transaksi PT Sejahtera. PT Sejahtera yang ber-NPWP 02 412 411 7215 Jalan yang beralamat Jalan Sukamulya, Jalan Sukamulya, nomor 17A,
Kecamatan Mele, Provinsi Sumatera Utara. Lalu kita simpan lagi. Lalu saya masukkan lawan transaksi yang CV Putra Melayu. CV Putra Melayu. NPWP 01962 089 7436 001 yang beralamat Jalan Merpati, Blok B12, nomor 6, Kecamatan Gunung Sahari, Jakarta. Maaf, Kecamatan Jakarta Pusat, Kabupaten Gunung Sahari, Provinsi DKI Jakarta. Kita simpan. Selanjutnya, saya akan masukkan lawan transaksi PT Makmur yang ber-NPWP 0130739093. Maaf, saya salah lihat. 01303539626000 yang beralamat Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Jalan Kiai Haji Mas Mansur, nomor 71, Kabupaten Tanah Abang, Kecamatan Jakarta Pusat. Dengan kode pos 1230. 01305393922000. Kita simpan. Selanjutnya saya memasukkan lawan transaksi yang terakhir PT Multi 01 773 9093 000 yang beralamat Jalan Jagir Wonokromo, Blok nomor 100,
Wonokromo, Wonokromo, Surabaya. Selanjutnya saya isi yang kosong, lalu saya isi kode pos 6244, lalu saya simpan. Jika sudah selesai mengisi referensi lawan transaksi, maka kita close. Lalu kita pastikan sudah masuk semua. Ini PT Garuda, PT Pertamina, PT Sejahtera, PT Garuda Kencana, PT Pertamina, PT Sejahtera, CV Putra Melayu, PT Makmur, PT Multi. Lalu kita tutup. Selanjutnya saya akan menambahkan referensi lawan transaksi pada daftar pajak masukan. Caranya masih sama seperti yang tadi, kita isi NPWP pada PT Surveyor Lingkungan 013039330000. Nama PT Surveyor Lingkungan. Jalan Pasar Minggu, blok udah dikasih tahu nomor 17, RT dan RW 0, kelurahan, kecamatan, Jakarta Selatan. Kode pos pun tidak diketahui. Lalu nomor telepon juga tidak diketahui. Kita simpan. Lalu selanjutnya untuk CV Legenda Design. Yang ber-NPWP 21.020.008.000. Jalan. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Ternyata CV Legenda Design belum mempunyai NPWP yang valid. Lalu saya di sini mencoba untuk memasuki NPWP yang valid. Untuk alamat Jalan Patal Senayan, nomor 54. Untuk RT RW tidak dicantumkan, Jakarta Selatan. Kode pos juga tidak dicantumkan. Kita klik simpan. Selanjutnya PT Secure Indonesia. Untuk alamatnya Jalan Sunterraya nomor 22, blok tidak diberitahu dan RT RW tidak dicantumkan juga.
Untuk NPWP-nya 01770 805 Ini Jakarta. Lalu kita simpan. Lalu selanjutnya untuk daftar pajak masukan ada PT Supra, Prima Tengah dengan NPWP 68 04129 5128 000. Kita cek untuk alamatnya. Lalu kita simpan. Lalu setelah itu kita cek kembali apakah sudah masuk semua CV PT Surveyor, PT CV Legenda, PT Secure, PT Supra. Lalu setelah itu saya akan memasukkan ke dalam faktur pajak pengeluaran. Kita klik faktur pajak, pajak keluaran, lalu administrasi faktur, lalu kita rekam faktur, lalu kita masukkan tanggal dokumen yaitu 02 06 2022 nomor seri, lalu kita klik simpan. Untuk mengisi NPWP kita klik F3 cari, lalu sesuai dengan yang ingin kita cari, PT Garuda Kencana, lalu lanjutkan, lalu caranya tetap sama seperti yang tadi. PT Sejahtera, lanjutkan, rekam transaksi, harga jualnya 107, harga jualnya 87, lalu simpan. Untuk PPN-nya sudah betul, lalu kita simpan lagi. Simpan. Lalu selanjutnya untuk CV Putra Melayu itu pertanggal 22 06 2022
kita simpan, kita lanjutkan, cari NPWP, CV Putra Melayu, lalu lanjutkan lagi, kita rekam transaksi sesuai billing invoice. Kita rekam transaksi namanya channel, lalu kita masukkan rekam barang dan jasa. Untuk DPP-nya atau uang muka terminnya, karena di sini hanya megang uang muka termin, maka yang dikenakan DP adalah uang mukanya. Jadi harga jualnya adalah sesuai dengan uang muka. Kita simpan. Lalu kita simpan lagi. Lalu kita masukkan PT Makmur pertanggal 25/06/2022. Lalu kita lanjutkan, kita cari NPWP PT Makmur. Kita melanjutkan, kita rekam transaksi lagi sesuai invoice yang sudah ada di soal. Lalu selanjutnya untuk transaksi yang terakhir, PT Multi pertanggal 30/06/2022. Lalu kita lanjutkan, kita cari untuk PT Multi, kita lanjutkan, kita rekam transaksi. Lalu kita simpan. Lalu kita close. Setelah semuanya sudah dimasukkan, ada PT Garuda, lalu kita upload semuanya. Kita upload. Lalu kita cek sudah terapproval. Oke.
Lalu setelah faktur pajak keluaran sudah selesai, kita selanjutnya menginput untuk faktur pajak masukkan, klik administrasi faktur pajak masukkan, lalu kita tekan faktur, ini kita isi untuk nomor fakturnya. NPWP lawan transaksinya kita cari di PT Surveyor. Lalu karena di sini pada bulan 4, tapi pada ketentuan yang masih termasuk 3 bulan, maka di sini masih bisa dilaporkan pada bulan 6. Tapi untuk tanggal fakturnya tetap menggunakan tanggal bulan 4. Jumlah DPP-nya kita masukkan di sini 15 juta. Kita simpan. Lalu selanjutnya untuk PT selanjutnya PT Civil Legenda Design 010 002 22 08 34 04 1. Ini sama seperti soal sebelumnya, karena masih masuk dalam jangka waktu 3 bulan, maka ini masih bisa dikreditkan pada bulan 6, tetapi untuk tanggalnya tetap pada tanggal bulan 4. Jumlah DPP-nya 2.750.000. Untuk PPN-nya 302.500. Lalu selanjutnya untuk PT Secure ini 010 02 22 12 444 190. Tanggal fakturnya 24/05/2022. Jumlah DPP-nya 50 juta, 5.500.000. Lalu setelah semuanya sudah terinput, maka kita cek terlebih dahulu apakah sudah semuanya masuk. Kurang PT Supra Primatama Nusantara. Transaksinya PT Prima Nusantara. Untuk e-fakturnya 01/06/2022. Jumlah DPP-nya 1.750.000.
Lalu kita upload faktur. Sudah approval. Lalu untuk menginput daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor, kita ke dokumen lain, pajak masukan, kita rekam pajak masukan. Untuk PIB ini dokumen transaksinya adalah SSP, nama lawan transaksinya XYZ Corporation Singapura. Untuk nomor SSP-nya D3401 Untuk tanggal SSP-nya 01/06/2022. Masa pajak 06/06/2022. Untuk DPP-nya kita masukkan 92/955/190. Untuk PPN-nya 10/22/5/071. Kita simpan. Tidak. Lalu yang XYZ Corporation sudah terekam. Selanjutnya kita ke manajemen upload profit, alamat PKP. Dalam hal ini PKP-nya PT Sinchan, kode pos tidak ada. Untuk nomor teleponnya 021 886 7899. Penanda tangannya PT Sinchan. Itu untuk jabatannya manajer keuangan. Lalu untuk masa bukunya 0/1 sampai dengan 12 kita simpan. Lalu selanjutnya kita ke SPT posting. Pada masa pajak ini kita masa pajak 06/2022. Cek jumlah PKPM, kita posting. Lalu klik lagi SPT, buka SPT, perbarui tambah. Lalu untuk itu kita buka SPT untuk diunggah, lalu kita ke SPT, kita ke formulir lampiran, dan kita klik 111 AB bagian 3 untuk masa pajak di soal 02/2021 kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan sebesar 5 juta. Kita cek terlebih dahulu. 5 juta betul. Selanjutnya kita ke SPT masa PPN formulir 111 bagian 3, 4, dan 5 karena pada soal terdapat kegiatan usaha membangun sendiri sejumlah
dan PPN-nya 11%. Rp11.990.000. Lalu kita asumsikan akan kita bayar pada akhir bulan dari 30/06/2022. Untuk NTPN-nya kita klik simpan. Sudah masuk. Lalu selanjutnya ke bagian 6. Untuk formulir AB ada, A1 ada, A2 ada, B1 ada, SSPPPN ada. Lalu kita masuk PT Simpan. Kita simpan. Lalu setelah disimpan, kita klik buka SPT, lalu kita klik buat file CSV dan PDF SPT.